Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama anggota kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai integral tentu. Jadi, di beberapa menit ke depan, kalian akan mendengarkan pembahasan mengenai subbab-subbab integral tentu dari kelompok kami. So, happy watching the video. Oke, yang pertama ada konsep integral tentu dengan menggunakan jumlah Riemann yang berdefinisi misalkan F terdefinisi pada selang tertutup AB dan P adalah suatu partisi atau pembagian daerah yang membagi selang AB menjadi N subselang dengan lebar setiap subselang delta X sama dengan B dikurang A dibagi N. Pada setiap subselang tersebut diambil sebuah titik sembarang XI, diambil pada titik ujung setiap subselang, yang kemudian disebut sebagai titik sampel. Bentuk penjumlahan jika XI diambil pada titik ujung kanan, ini yang bagian kanan, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi dikali dengan delta X. Atau bila diambil pada titik ujung kiri, yaitu sigma I sama dengan 0 sampai N dikurang 1 Fxi dikali dengan delta X, disebut dengan jumlah Riemann untuk fungsi yang bersesuaian dengan partisi. Integral Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau untuk mencari volume apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbunya. Gambarnya bisa dilihat seperti berikut ini. Kita masuk ke bagian luasnya dulu. Misalkan ada suatu fungsi fx yang mempunyai bentuk kurva seperti berikut ini. Lalu kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dengan sumbu x. Nih, adalah luas yang akan kita cari. Misalkan pada rentang A sampai dengan B. Untuk mencari luas daerahnya, kita bisa mencari pendekatannya dengan membentuk beberapa persegi panjang atau biasa disebut dengan partisi pada daerah tersebut. Bentuknya menyesuaikan dengan bentuk kurva ya. Nah, itu ada beberapa partisi, diantaranya ada partisi pertama, partisi kedua, partisi ketiga, dan partisi keempat. Biasanya lebar tiap partisi sama untuk mempermudah penghitungannya nanti. Artinya nanti luas daerah yang akan kita cari yang berada di antara kurva dan sumbu X ini bisa kita cari pendekatannya dengan menjumlahkan luas persegi panjangnya, yakni luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 atau misalkan sampai luas ke N kalau partisinya ada banyak. Untuk luas persegi panjang yang kita butuhkan adalah panjang dan lebar, atau dalam hal ini terdapat lebar dan juga tinggi. Kita misalkan lebarnya ini dengan delta X. Untuk mencari delta X-nya disitu kan tadi pada selang A sampai dengan B. Kalau di situ ada A dan di sini ada B, maka jaraknya bisa kita cari dengan B dikurang dengan A. Kalau jarak A sampai B-nya B dikurang A, maka panjang masing-masing partisinya atau delta X-nya tinggal panjang totalnya dibagi dengan banyak partisinya, atau bisa kita tulis delta X sama dengan B dikurang A dibagi dengan N, di mana N adalah banyak partisinya. Kemudian untuk mencari tingginya, ini tingginya, tinggal kita pilih saja bagian persegi panjang yang memotong pada kurva. Misalkan ini adalah ini adalah perwakilan dari
partisi pertama, ini perwakilan partisi kedua, perwakilan partisi ketiga, dan perwakilan partisi keempat. Nanti tinggal kita substitusikan saja ke dalam fungsi fx-nya. Nah, misalkan kita urutkan, di sana ada x1. Maka tingginya bagian partisi pertama tinggal x1 disubstitusi ke dalam fungsi fx menjadi fx1. Begitu pula dalam partisi selanjutnya, partisi kedua, ketiga, dan keempat yang nantinya akan menjadi fx2, fx3, dan fx4. Nah, berarti luasnya bisa kita cari dengan luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 dan ditambah dengan luas 4. Kita masukkan saja tadi sesuai rumus, yakni panjang kali lebar, dimana untuk partisi pertama panjangnya adalah fx1 dikali dengan lebarnya adalah delta x. Partisi kedua panjangnya fx2 dikali lebar delta x, dan seterusnya sampai partisi keempat, yakni panjangnya fx4 dikali dengan lebarnya adalah delta x. Karena delta x-nya ini sama, ya kan, sama jaraknya, maka bisa kita faktorkan menjadi seperti ini, dikelompokkan. Atau jika kita tulis dengan bentuk notasi sigma, biasanya ditulis luas sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai 4, karena ini jumlah partisinya 4, fxi dikali dengan delta x. Bentuk ini digunakan, rumus ini digunakan apabila ada 4 partisi, artinya ada luas 1 sampai 4. Apabila ada n buah partisi, maka tinggal kita ganti saja 4-nya menjadi n. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus luasnya terjadi kesalahan penulisan. Bisa kita tulis rumusnya menjadi luas sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali dengan delta x. Sekarang perhatikan, misalkan ada fungsi fx, kemudian kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh fungsi ini pada sumbu x dengan interval a sampai b. Pada kasus ini kita coba untuk mencari pendekatannya. Kita bagi daerah ini menjadi 4 partisi, sama ya seperti yang tadi. Kemudian kita mau pakai cara lain dengan membaginya menjadi 18 partisi. Kalau kita lihat antara cara pertama dengan cara yang kedua, kira-kira jumlah luas persegi panjangnya yang mendekati luas sebenarnya pada metode berapa? Cara pertama atau cara kedua? Ya, betul. Yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, errornya akan semakin sedikit. Nah, ini error. Jadi cara ini akan lebih mendekati nilai sebenarnya atau luas sebenarnya yang akan kita cari, yaitu daerah antar kurva fx dengan sumbu x pada selang a sampai b. Berarti bentuk ini luas sama dengan i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta x akan mendekati nilai sebenarnya manakala n-nya menuju tak hingga. Jadi bisa kita tulis luasnya, luas sama dengan limit n menuju tak hingga untuk sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta x. Itulah luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh sumbu x.
Ini bukan luas pendekatannya lagi ya, tetapi sudah menjadi luas sebenarnya karena minimnya error tadi. Dan inilah yang kita kenal dengan sebutan integral tentu, yang bisa kita tulis atau yang biasa kita lihat rumusnya, yakni luas sama dengan integral A sampai B fx dx. Perkenalkan, nama saya Nur Farihah, NIM 20106100113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integral tentu. Integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Batas variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Secara umum, notasi integral tentu dari suatu fungsi dapat ditulis seperti di bawah ini. Integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx. Definisi integral tentu: andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tutup a, b, jika limit p mendekati 0, sigma e sama dengan 1 sampai n dikali fxi delta xi, kita katakan bahwa f adalah terintegralkan pada selang tutup a, b. Lebih lanjut, integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann dari A ke B, diberikan oleh integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan limit P mendekati 0, sigma I sama dengan 1 sampai N kali fxi delta xi. Secara umum, integral dengan batas bawah A dan batas bawah B fx dx dinyatakan sebagai luas daerah bertanda dari daerah di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu min x dalam interval selang tutup A, B, yang artinya bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu min x, dan tanda negatif diberikan untuk bagian-bagian yang berada di bagian sumbu min x. Secara simbolik dapat ditulis dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan A atas dikurangi A bawah. Selanjutnya adalah teorema dasar kalkulus. Teorema A berbunyi, jika f kontinu dan mempunyai anti turunan f pada AB, maka integral A sampai B fx akan dihitung anti turunan f b dikurangi anti turunan a, di mana a ini adalah batas bawah dan b adalah batas atas. Nah, anti turunan ini disubstitusikan ke batas bawah maupun batas atas. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah integral 0 sampai pi sin x dx. Di sini terjadi kesalahan hitungan, jadi kita hitung ulang ya. Kita turunkan, kita integralkan atau anti turunkan sin x nya. Anti turunan sin x adalah min cos x. Nah, ini kita kasih selang antara 0 sampai pi. Nah, pada teorema A, di sini rumusnya adalah anti turunan B dikurangi anti turunan A
atau batas atas dikurangi dengan batas bawah. Kita masukkan, substitusikan min cos X, X-nya kita ganti dengan pi, min cos pi. Min cos pi adalah pi itu 180, cos 180 adalah min 1. Di sini berhubung ini min dikali min 1 adalah plus 1 atau positif 1. Terus dikurangi, nah bentar dulu, dikurangi dengan min cos X, X-nya kita ganti dengan 0. Cos 0 adalah 1. Berhubung ini min, maka min dikali 1 adalah negatif 1. Nah ini tadi adalah 1 dikurangi min 1. Nah min ketemu min adalah positif, maka dihasilkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut ke teorema B yang berbunyi jika f dan g terintegralkan pada AB dan jika k merupakan konstanta, maka kf dan f plus g terintegralkan. Dan ini ada 3 rumus. Yang pertama ada integral a sampai b, kf, k itu konstanta, kfx dx. Maka rumusnya akan konstantanya dikeluarkan dari integral. Lalu yang kedua ada integral a sampai b fx ditambah gx. Ini integral penjumlahan, maka bentuk ini kita bisa pisahkan dengan mengintegralkan masing-masing fungsi. Integral a sampai b untuk fungsi fx dx ditambah integral a sampai b gx dx, dipisah. Begitu pula dengan yang ketiga, ini bentuk pengurangan sama dengan bentuk penjumlahan tadi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. 1. Hitung integral min 1 sampai 2 4x dikurangi 6x kuadrat dx. Penyelesaiannya ini menggunakan teori pertama dan juga teori ketiga. Nah, di sini terdapat konstanta yaitu 4 dan min 6. Nah, kita bisa mengeluarkannya dari integral dulu. Lalu di sini terdapat bentuk pengurangan, maka kita bisa memisahkannya. Nah, diintegralkan masing-masing. Maka yang pertama dulu dari 4x-nya, 4-nya kita keluarkan, maka kita hitung integral min 1 sampai 2 x dx adalah seperti ini. Kita nanti turunkan dulu x-nya, yakni menjadi x kuadrat dibagi 2. Batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Dikurangi ini, kita integralkan dulu x kuadratnya menjadi x pangkat 3 dibagi 3. 6-nya kita keluarkan seperti teori yang pertama tadi. Sama batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Kita substitusikan batas-batasnya, yakni dengan mengurangkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Kita masukkan seperti ini, 4-nya tetap di luar. 4 dikali 4 dibagi 2 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 6 dikali 8 dibagi 3 dikurangi 1 dibagi 3, maka akan dihasilkan min 12. Tahu ya cara penghitungannya? Perkenalkan, nama saya Farantia Dwi Aryani, NIM saya 20106100033. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat integral tentu. Di sini kalau integral tentu seperti yang kita pelajari dulu, pasti memiliki batas bawah dan juga memiliki batas atas. Seperti sifat yang pertama. Integral memiliki batas bawah A dan batas atas A fungsi fx sebagai integran. Maka fungsi fx adalah 0.
Artinya jika batas bawah dan juga batas atas sama, maka hasil integralnya 0. Yang kedua, integral dengan batas bawah A sampai B fungsi fx dx ini nanti bisa dirubah batasnya menjadi B sampai A, tetapi dengan catatan nanti bermuncul negatif. Sifat yang ketiga, integral dari A sampai B kfx, di mana itu konstanta. Ini bisa kita keluarkan k-nya, kita pindahkan ke depan, lalu kita integralkan fungsi fx dengan batas A sampai B. Sifat yang keempat dan kelima saya jelaskan jadi satu. Kalau integral A sampai B fx plus gx atau fx min gx ini bisa dipisahkan, nanti bisa diintegralkan A sampai B fx dx, lalu kita tambahkan dengan A sampai B gx dx, atau bisa kita kurangkan. Lalu sifat yang keenam, ini yang paling sering kalau integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx, integralnya sama-sama fx, nanti bisa digabung A sampai B, B sampai C, atau boleh jadi A sampai C fx dx itu sama. Itu bisa terjadi ketika B berada di antara batas bawah pertama sampai batas atas yang terakhir. Seperti contoh soal yang memakai sifat yang pertama, integral dengan batas bawah 2 sampai 2x min 1 dx sama dengan 2x kuadrat per 2 min x 2 sampai 2 sama dengan x kuadrat min x 2 sampai 2, lalu kita masukkan x nya sama menjadi 2 pangkat 2 min 2 kurung tutup min kurung buka 2 pangkat 2 min 2 kurung tutup sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Nah, terbukti jika kita memakai sifat yang pertama, maka hasilnya 0 karena memiliki batas yang sama. Lalu contoh soal yang kedua memakai sifat yang kedua. Contoh, integral dengan batas bawah 1 sampai 3 3x kuadrat dx sama dengan 3x pangkat 3 per 3 1 sampai 3 sama dengan x pangkat 3 1 sampai 3 sama dengan kita masukkan x nya 3 pangkat 3 min 1 pangkat 3 sama dengan 27 min 1 sama dengan 26. Nah, ini sebelum kita pindahkan, jadi hasilnya masih positif. Lalu kalau kita sudah pindahkan, contoh integral dengan batas bawah 3 sampai 1 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 3 per 3 3 sampai 3 sama dengan x pangkat 3 3 sampai 3 sama dengan 1 pangkat 3 min 3 pangkat 3 sama dengan 1 min 27 sama dengan min 26. Nah, terbukti jika kita sudah ubah atau kita pindahkan batasnya dan itu harus bermunculan negatif, dan di sini kita terbukti sudah bermuncul negatif. Selanjutnya yaitu bantuan penghitungan integral tentu. Penghitungan integral tentu secara umum yaitu dengan mencari suatu integral tak tentu dan menerapkan teorema dasar kalkulus. Seperti integral 2 sampai 1 x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 batas bawah 1 batas atas 2
sama dengan X pangkat 3 per 3 batas bawah 1 batas atas 2 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 1 per 3 sama dengan 8 min 1 per 3 yang hasilnya 7 per 3. Kemudian kita menggunakan substitusi. Yang pertama yaitu teorema A, yaitu substitusi dalam integral tak tentu, yaitu jika G adalah fungsi yang terdefinisikan dan F adalah anti turunan dari F, maka U sama dengan Gx. Berikut adalah rumus dari substitusi dalam integral tak tentu. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan hasil dari integral x plus 2 per akar x pangkat 2 plus 4x min 3 dx. Yang pertama kita misalkan U sama dengan x pangkat 2 plus 4x min 3. Dx sama dengan 2 dikali x pangkat 2 min 1 plus 4 dx. Du sama dengan 2x plus 4 dx. 1 per 2 du sama dengan x plus 2 dx. Lalu kita masukkan soalnya. Integral x plus 2 per akar x pangkat 2 plus 4x min 3 dx sama dengan, kita kalikan x plus 2 dx, yang hasilnya integral 1 per akar u dikali 1 per 2 dx. Kemudian 1 per 2 integral u pangkat 1 per 2 dx sama dengan 1 per 2 dikali 1 per min 1 per 2 ditambah 1 dikali U 1 per 2 plus 1 plus C sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 1 per 2 dikali X 1 per 2 plus C, yang kemudian hasilnya akar X pangkat 2 plus 4X min 3 plus C. Selanjutnya yaitu teorema B, yaitu substitusi dalam integral tentu, yaitu jika G mempunyai kontinu pada A, B, dan F kontinu pada nilai G. Berikut adalah rumus dari substitusi integral tentu. Kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah integral dari 2 sampai min 1 4x min 8 per akar x pangkat 2 min 4x plus 5 dx. Pertama kita misalkan U sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 5, du sama dengan 2x min 4 dx. Jadi integral di atas menjadi integral 2 sampai 1 2 du per akar U sama dengan integral 2 sampai 1 2 u pangkat min 1 per 2 du. Kemudian ini adalah hasilnya. Lalu kemudian kita masukkan batas atas dan bawah sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Sama dengan 4 akar 2 pangkat 2 min 4 kali 2 plus 5 dikurangi 4 akar min 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali min 1 plus 5, yang hasilnya 4 min 4 akar 10 sama dengan 4 1 min akar 10. Selanjutnya yaitu penggunaan simetri. Jika kita mempunyai sebuah fungsi fx, di mana fungsi fx ini adalah sebuah fungsi ganjil maupun fungsi genap, jika diintegralkan hasilnya akan seperti apa? Nah, di sini kita mempunyai integral dengan batas minus a sampai a dari fx dx. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu bahwa fungsi ganjil adalah fungsi yang mempunyai sifat
f minus x sama dengan minus fx, yang di dalam grafiknya daerah hasilnya akan selalu simetris dengan daerah asalnya. Sedangkan fungsi genap adalah fungsi yang memiliki sifat f minus x sama dengan fx. Kalau dalam grafiknya, gambarnya itu akan selalu sejajar dengan sumbu y. Nah, kalau dalam grafik fungsi ganjil, daerah yang besarnya sama itu kan tandanya berbeda ya, berkebalikan. Makanya setiap daerah yang sama dalam fungsi ganjil itu akan selalu menghilangkan. Jadi integral dengan batas minus a sampai a fx dx itu akan sama dengan 0 jika fx adalah fungsi ganjil. Bagaimana bisa? Mari kita buktikan. Kita pecah dulu integral dari minus a sampai a, batasnya dari fx dx itu sama dengan integral dengan batas minus a sampai 0 fx dx plus integral dengan batas 0 sampai a fx dx. Lalu kita kerjakan terlebih dahulu integral dengan batas minus a sampai 0 fx dx. Kita misalkan u sama dengan minus x, du-nya sama dengan minus dx. Batasnya juga akan berubah, yang awalnya batas bawahnya minus a itu akan berubah menjadi a, dan batas atasnya akan sama ya karena 0, jadinya juga tetap 0. Integral dengan batas minus a sampai 0 fx dx itu sama dengan integral dengan batas a sampai 0 f minus u dikali minus du. Nah, minus du-nya itu minusnya keluar, jadinya integralnya dibalik atau berubah menjadi integral dengan batas 0 sampai a f minus u du. Sesuai dengan definisi fungsi ganjil, sifatnya kan f min x sama dengan min fx. Makanya hasilnya sama dengan minus integral dengan batas 0 sampai a fu du. Jadi, hasil akhir dari integral dengan batas minus a sampai a fx dx itu sama dengan minus integral dengan batas 0 sampai a fx dx plus integral dengan batas 0 sampai a fx dx sama dengan 0. Selanjutnya yang fungsi ganjil. Kalau dalam gambar grafiknya kan itu ada dua buah daerah, besarnya sama. Nah, kalau kita disuruh untuk menghitung daerah dalamnya, itu kan kita tinggal menjumlahkan daerah tersebut kan. Jadi bisa kita ketahui bahwa integral dengan batas minus a sampai a fx dx, di mana fx adalah fungsi genap, hasilnya itu akan sama dengan 2 dikali integral dengan 0 sampai a fx dx. Mari kita buktikan. Kita pecah juga seperti fungsi ganjil, integral awalnya menjadi integral dengan batas minus a sampai a fx dx sama dengan integral dengan batas minus a sampai 0 fx dx plus integral dengan batas 0 sampai a fx dx. Lalu kita kerjakan dulu integral dengan batas minus a sampai 0 fx dx sama dengan integral dengan batas a sampai 0, permisalannya sama, f minus u min du itu sama dengan, karena minusnya kita pindah ke depan, makanya integralnya itu berubah menjadi integral dengan batas 0 sampai a f minus u du. Sesuai dengan definisinya, f min x dari fungsi ganjil itu akan sama, dari fungsi genap itu akan sama dengan fx. Makanya hasil akhirnya sama dengan integral dengan batas 0 sampai a fu du. Nah, jadi hasil akhir dari integral dengan batas minus a sampai a fx dx itu sama dengan integral dengan batas 0 sampai a fx dx plus integral dengan batas 0 sampai a fx dx. Hasil akhirnya sama dengan 2 dikali integral dengan batas 0 sampai a fx dx. Contoh soalnya, tentukan nilai dari integral dengan batas minus 5 sampai 5 x sin pangkat 4x plus x pangkat 3 minus x pangkat 4 dx. Kita misalkan fx-nya sama dengan x sin pangkat 4x. Makanya f minus x-nya sama dengan minus x dikali sin minus x pangkat 4 sama dengan minus x dikali min sin x pangkat 4 sama dengan min x sin pangkat 4 x, karena kan pangkatnya genap makanya hasilnya positif.
sama dengan minus fx. Nah, makanya fx adalah fungsi ganjil. Selanjutnya gx sama dengan x pangkat 3, kita masukkan g minus x-nya. Hasil akhirnya yaitu min x pangkat 3, karena kan pangkatnya negatif, makanya gx karena hasilnya negatif itu termasuk fungsi ganjil. Selanjutnya hx sama dengan x pangkat 4, kita masukkan h min x-nya sama dengan minus x pangkat 4, hasil akhirnya x pangkat 4. Karena hasilnya positif, makanya hx termasuk fungsi genap. Jadi integral dengan batas minus 5 sampai 5 x sin pangkat 4x plus x pangkat 3 minus x pangkat 4 dx sama dengan integral dengan batas minus 5 sampai 5 x sin pangkat 4 dx x sin pangkat 4x dx plus integral dengan batas minus 5 sampai 5 x pangkat 3 dx min integral dengan batas minus 5 sampai 5 x pangkat 4 dx. Karena yang fungsi pertama, integral fungsi pertama dan integral fungsi yang kedua adalah fungsi ganjil, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi tinggal integral dengan batas minus 5 sampai 5 x pangkat 4 dx. Karena fungsi genap, maka hasilnya minus 2 dikali integral 0 sampai 5 x pangkat 4 dx. Kita integralkan menjadi minus 2 per 5 x pangkat 5 dengan batas 0 sampai 5. Hasil akhirnya minus 1250. Selanjutnya yaitu penggunaan keperiodikan. Integral dengan batas a plus p sampai b plus p dari fx dx itu sama dengan integral dengan batas a sampai b fx dx. Bagaimana bisa? Kita buktikan. Kita misalkan dulu u sama dengan x min p, du-nya sama dengan dx. Nah, batasnya juga akan berubah, yang awalnya batas bawahnya A plus P menjadi A, batas atasnya yang awalnya B plus P menjadi B. Lalu, integral dengan batas A plus P sampai B plus P dari fx dx sama dengan integral dengan batas A sampai B f u plus P du. Nah, suatu fungsi f periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian sehingga fx plus p itu akan sama dengan fx. Makanya integral dengan batas a sampai b fu plus p du itu sama dengan integral dengan batas a sampai b fu du. Nah, hasil akhirnya makanya integral dengan batas a plus np sampai b plus np ini adalah bentuk umumnya. Fx dx itu akan sama dengan integral dengan batas a sampai b fx dx di mana n adalah anggota bilangan bulat. Kita masuk ke contoh. Integral dengan batas 1 sampai 5 fx dx sama dengan 3 dan integral dengan batas minus 5 sampai minus 4 fx dx sama dengan minus 2 dengan f dengan fungsi periodiknya yaitu fx plus 5 sama dengan fx. Tentukan integral dengan batas 5 sampai 15 fx dx. Penyelesaiannya kita gunakan integral yang sudah diketahui nilainya dengan fungsi periodiknya. Integral dengan batas 1 sampai 5 fx dx sama dengan integral dengan batas 6 sampai 10 fx dx karena kan fungsi periodiknya x plus 5 sama dengan integral dengan batas 11 sampai 15 fx dx sama dengan 3 karena sudah ada batas 15 di situ dan di soal juga batas 15 yang diminta. Selanjutnya integral dengan batas minus 5 sampai 4 fx dx sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 fx dx sama dengan integral dengan batas 5 sampai 6 fx dx sama dengan integral dengan batas 10 sampai 11 fx dx karena batas akhir dari yang sudah kita carikan batas bawahnya 11 sama dengan minus 2. Jadi, integral dengan batas 5 sampai 15 fx dx sama dengan integral dengan batas 5 sampai 6 fx dx plus integral dengan batas 6 sampai 10 fx dx plus integral dengan batas 10 sampai 11 fx dx plus integral dengan batas 11 sampai 15 fx dx sama dengan minus 2 plus 3 plus minus 2 plus 3. Hasil akhirnya sama dengan 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.